Oke, Mbak. Siapa nih? Mbak Tia. Mbak Dia. Oke. Mbak Dia apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Tadi kesini sengaja kesini atau memang ada pelajaran? Ada pelajaran. Ada pelajaran. Pelajaran apa, Mbak? Pelajaran Mayop MYOP. Yang ngajar siapa? Pak Okta. Oh, Pak Okta. Namanya udah selesai prakteknya atau belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Saya mau tanya kegiatan di rumah ngapain aja, Mbak? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oh, gitu, membantu orang tua. Kamu berapa bersaudara, Mbak? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Kamu? Anak pertama. Anak pertama. Adiknya kelas berapa? Adiknya SMP kelas 2. Adiknya SMP kelas 2. Oh. Orang tua kerja apa, Mbak? Dagang. Dagang. Oh. Kalau bapaknya? Wira swasta. Wira swasta, berarti ibu yang dagang? Iya. Oh, gitu. Terus kegiatan di sekolah? Kalau ada kegiatan di sekolah, ngapain aja, Mbak? Ekskul pramuka. Ikut ekskul pramuka? Iya, Oh, Bu. pembinanya siapa? Pak Indah. Oh, Pak Indah. Ini kamu kelas 12 ya, mungkin Iya. intensitas mengikuti ekskul juga sudah nggak terlalu sering seperti kelas 11 ya. Oh gitu. Terus kalau kegiatan pramuka, kamu senangnya di apanya sih? Maksudnya kenapa kok senang hobi di pramuka gitu? Banyak teman, terus kegiatannya juga nggak monoton juga. Nggak monoton kayak gitu ya. Jadi nambah teman juga ya, Mbak ya, nambah pengalaman juga gitu kan. Oke. Gimana sekolah kamu ada masalah apa tidak? Ada, Bu. Gimana? Sebenarnya saya sulit membagi waktu saya untuk belajar dan membantu orang tua saya. Oh gitu. Berarti ada masalah kesulitan mengatur waktu karena kamu harus membantu orang tua kayak gitu. Oh gitu. Orang tua kerja apa tadi, Mbak? Dagang. Berarti kamu membantu ibu jualan kayak gitu. Jualan apa, Mbak? Jualan makanan. Jualan makanan itu kalau jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu? Dari pagi sampai malam, Bu. Dari pagi sampai malam. Gitulah. Kamu nanti kalau misalkan kamu membantu orang tua lah, terus nanti kegiatan kamunya gimana? Saya sempetin, terkadang saya izin orang tua untuk mengikuti daring. Oh gitu. Berarti kamu ada kesulitan di daring, mengikuti pembelajaran dan harus membagi waktu dengan orang tua. Iya, Bu. Oh gitu. Sebelumnya saya nanti ini sekitar jam 10-an nanti ada keperluan gitu. Nanti kalau misalkan konselingnya kita batasi kayak gitu setengah jam bagaimana? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya? Atau nanti kalau misalkan nanti ya bisa dilanjut nanti di pertemuan berikutnya gitu, nanti kita atur waktunya lagi kayak gitu ya, Mbak ya? Oke. Oh berarti permasalahannya itu ya, kebetulan memang Bu Elva juga mendapatkan laporan dari guru MYOP ya, Mayop. Itu Mbak Dia itu selama 3 kali berturut-turut itu tidak mengikuti, dan kalau mengikuti pun ngantuk kayak gitu ya kan? Iya, Bu. Ya maka dari itu terima kasih Mbak Dia juga sudah bersedia hadir di sini ya, Mbak ya. Kamu bersedia kan bercerita sama Mbak Elva kan? Bersedia. Oh iya, bersedia kan? Karena di BK juga ada asas kerahasiaan, jadi segala macam apapun yang kamu katakan ke Bu Elva, kamu ceritakan ke Bu Elva, berarti itu nanti ada asas rahasianya. Jadi kamu tidak perlu takut kayak gitu ya, nggak perlu takut nanti pembicaraan kita bocor sampai keluar kayak gitu ya, jelas ya. Jelas. Oke. Jadi iya, karena nilainya kamu juga semakin kesini kan semakin turun, apalagi nanti udah mau semesteran, kamu juga sudah kelas 12 kan ya, jadi harus benar-benar fokus kayak gitu. Yang kamu alami pada saat membantu orang tua gitu, itu dari jam berapa, Mbak? Dari jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai 8 malam. Sampai jam 8 malam. Jadi kamu kayak capek gitu kan, kamu juga harus bisa membagi waktu antara tugas kan, seperti itu. Nah, sejak kapan Mbak kamu bantuin orang tua untuk jualan? Sejak adanya COVID-19 ini, saya membantu orang tua saya berjualan, Bu. Oh, bantu jualan kayak gitu. Nah, di daerah mana, Mbak? Di daerah Randu Dongkal. Randu Dongkal. Lah, jaraknya berapa lama? Berapa menit perjalanan kamu harus ke sana? Sekitar setengah jam dari sini. Setengah jam dari sini. Oh, lumayan jauh ya, Mbak ya. Iya, Bu. Berarti kamu juga harus mempersiapkan dagangan juga ya. Terus
habis itu kamu belum lagi perjalanan ke sana juga memakan waktu kayak gitu. Lah sehabis dagang, bantu orang tua dagang dari jam berapa tadi, dari pagi sampai malam lagi ya, berarti otomatis kamu seharian juga dagang kan, belum lah. Terus setelah dagang itu ibu dagang apa mbak? Ibu dagang makanan di sana gitu. Rame mbak, banyak pelanggannya? Alhamdulillah rame ya. Oh iya, syukurlah kayak gitu. Kalau dagangannya nggak habis kayak gitu gimana mbak? Terkadang dibawa pulang lagi kayak gitu. Iya. Gitu ya. Kegiatan kamu dari misalkan habis bantuin ibu jualan kan kayak gitu, kamu kegiatannya ngapain lagi mbak? Ngerjain tugas yang diberikan sama guru, sama memantau adik saya belajar. Oh, adik kamu juga itu sih ya, daring juga ya mbak ya? Iya, oh iya, berarti kamu fokusnya juga terbagi-bagi ya. Iya. Harus membagi waktu bantu orang tua, karenanya juga permasalahannya juga sebenarnya kan di kamu kan, karena kamu juga mainin HP terus, jadi kan sama orang tua disuruh bantuin. Terus habis itu kamu setelah pulang bantuin orang tua, kamu ngurusin adik lah ya, gampangnya gitu. Kamu ngurusin adiknya, terus belajarin adiknya juga, terus mengurus segala keperluan kamu kayak gitu. Nah itu kira-kira sampai jam berapa mbak? Misalkan dari pulang itu kan sampai jam 8, mungkin sampai persiapan, sampai untuk memberisi dagangan itu sampai jam berapa mbak kayaknya? Sampai jam 9:30 dan sampai jam 9:30 sana ya? sampai ke rumah mungkin sampai jam 10. Habis itu mengerjakan tugas saya yang belum dikerjakan dan membantu adik saya mengerjakan tugas juga. Kayak gitu ya, berarti waktunya juga sampai malam sekali ya mbak ya? Iya, kebetulan juga memang ada Pak Okta juga ya, Pak itu ya guru mapelnya itu kan, karena harus membantu orang tua, jadi saya juga ada laporan, kamu juga nggak bisa membagi waktunya kan, seperti itu ya mbak ya. Tadi kan ibu dengar kamu kan juga harus membantu adiknya kayak gitu. Adiknya kelas berapa mbak? Kelas 2 SMP. Oh kelas 2 SMP, ya udah itu juga ya udah lumayan besar gitu ya. Kamu kan juga ngurusi adiknya gitu. Lah emangnya ibu kamu nggak membantu adik kamu atau bagaimana gitu mbak? Kalau membantu kan habis pulang dari warung mungkin capek, jadi ibu langsung istirahat. Saya suruh ibu langsung istirahat biar saya aja yang membantu adik saya. Oh kayak gitu. Karena adik saya itu orangnya susah diatur, nakal dan nggak nalar sama dirinya sendiri. Oh gitu. Adiknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki bu. Oh laki-laki, kelas 2 SMP tapi ya. Oh iya. Jadi adiknya juga masih ketergantungan ya sama kamu, makanya kan kamu juga harus menghandle adik kamu juga begitu. Aduh, ternyata permasalahan kamu itu ya kesulitan membagi waktunya kayak gitu ya mbak ya. Oke. Berarti kan kamu tadi kesulitan membagi waktu antara harus membantu orang tua, antara belajar kamu juga, terus habis itu kamu juga harus membantu adik kamu kayak gitu ya. Oke, baiklah. Di sini ibu minta kamu menuliskan jadwal kegiatan harian kamu kayak gitu. Nanti kamu tuliskan dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, nanti dituliskan ya, gitu ya, jelas ya. Nanti biar kita evaluasi bareng-bareng apa yang perlu dibahaskan itu. Jelas ya mbak ya? Jelas ibu.
instruksi ini jadwal harian kamu ya, kegiatan harian kamu ya. Oh, jam 2 kamu sudah bangun tidur ya? Iya, Bu. Oh, jam 2 itu kamu harus sudah mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Terus jam berapa ini selesai itu kamu pergi ke pasar. Biasanya belanjanya apa saja, Mbak? Sayuran. Sayuran. Terus daging-daging sama keperluan bumbu-bumbu untuk masak. Oh gitu. Oh, terus habis itu habis pergi ke pasar kamu membangunkan adik untuk siap-siap ya gitu. Iya. Bangun ya. Karena adik saya nggak bisa bangun sendiri karena tidurnya juga malam. Tidurnya malam kayak gitu. Jadi untuk harus bangun dibangunkan gitu untuk ya. bangun sendiri tuh kayak nggak bisa. Oh gitu. Tadi kelas berapa adiknya, Bin? Kelas 2 Kelas SD. 2 laki-laki ya, Mbak ya. Jadi mungkin beda sama kamu ya. Kalau misalkan anak perempuan kan biasanya lebih tertata, lebih disiplin kayak gitu ya, bisa bangun paginya gitu. Nah, terus dari membangunkan adik untuk siap-siap terus pergi ke tempat dagang. Nah, ini ke tempat dagangnya kamu pakai apa, Mbak? Pakai angkutan, Bu. Pakai angkutan umum. Iya, jadi Oh. dari rumah menunggu ke angkatan Heeh. itu kadang angkotnya itu ngetem dulu, jadi Dulu lama. harus menunggu dulu ya, Iya. nunggu penumpang penuh. Terus habis itu juga apa namanya, pakai kendaraan umum. Terus kamu juga harus membawa dagangan kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, ini berarti selesai dari siap-siap terus kamu membantu orang tua. Berarti kamu langsung bareng sama ibu kamu untuk Iya. dagangnya kayak gitu. Langsung berangkatnya langsung bareng Oh, dan bareng sampai sama sana juga harus membersihkan warung dulu, menyapu, Iya. lap-lap meja. Iya, kamu harus itu dulu ya membantu terus. Nah, ini dari jam 8 sampai jam 8 malam kamu juga sudah itu ya, sudah membantu orang tua ya siap-siap berdagang gitu. Lah kalau misalkan dagang biasanya laku apa enggak, Mbak, kalau di tempat itu, Mbak? Alhamdulillah laku, tempatnya juga strategis, jadi banyak orang yang jalan kaki atau naik motor. Ya gitu, berarti untuk apa membeli itu ya, membeli makanan gitu ya, Mbak ya. Lah kalau kira-kira kalau penghasilan gitu ya bisa lah ya, bisa lumayan gitu tuh gimana, Mbak? Orang-orang bilang makanan ibu saya alhamdulillah enak. Enak gitu, jadi banyak yang suka. Jadi gitu banyak ya. yang suka dengan masakan ibu saya. Oh gitu, ya syukurlah kalau gitu ya, Mbak ya. Iya. Berarti kalau habis itu dari jam 21 jam 9 malam itu tutup dan beres-beres warung ya. Oh berarti tutup dan beres-beres warung, lumayan itu juga ya, Mbak ya. Iya. Lumayan apa namanya, lumayan malam banget ini berarti kamu. Itu juga belum menunggu angkotnya datang. Iya, biasanya kan kalau sudah malam juga kan sudah tidak ada susah. kendaraan ya, Mbak ya. Sudah tidak ada kendaraan. Nah, terus habis ini kamu sepulang dari warung untuk beres-beres, kamu juga harus mengerjakan tugas dan membantu adik gitu ya. Iya, Bu. Biasanya adik dibantu apa, Mbak, kalau misalkan itu? Mengerjakan tugas sama PR-nya. Oh gitu. PR-nya kadang banyak atau sedikit? Banyak karena dia itu nggak pernah mau mengerjakan tugas. Dia selalu mainan game sama main sama temen-temen. Oh gitu, berarti kamu juga harus memantau adik kamu ya. Iya, Bu. Terus sehabis itu kamu jam 23, berarti jam 11 malam kamu baru bisa istirahat. Iya, Bu, karena itu waktu saya doang cuman segitu. Itu juga harus saya manfaatkan untuk istirahat, nggak boleh sama buat yang lain-lain. Berarti dari jam 11 nanti bangun lagi, jam 2 kamu sudah bangun lagi kayak gitu ya, Mbak ya? Karena harus mencuci piring, beres-beres rumah, mencuci baju. Kayak gitu. Nah, ibu kamu kegiatannya kalau misalkan ibu kamu ibu kamu ikut bantuin kamu juga nggak, ikut apa namanya pekerjaan rumah, ibu kamu juga membantu atau bagaimana? Enggak, Bu. Enggak. Saya semua yang melakukan karena saya kasihan sama ibu udah capek. Berarti kamu yang membantu semuanya ya, kamu yang handle pekerjaan kayak gitu ya. Oh, iya. Lah apa ibu kamu nggak tahu kalau misalkan kamu juga harus belajar daring kayak gitu? Ibu saya tahu, cuman karena saya mainan HP terus, jadinya ibu menyuruh saya untuk membantu. Iya, padahal kan kamu juga harus belajar apa namanya online juga kan, kayak gitu. Lah mungkin pemikiran ibu kamu dikiranya kamu mainan HP karena apa? Mainan HP terus dikiranya padahal itu sedang daring kan, kayak gitu, sedang pembelajaran online kayak gitu. Sepertinya setelah saya melihat jadwal harian kamu, kok kayaknya masih itu ya, Mbak ya, masih ini kamu bangunnya juga harus pagi,
Ini kayaknya masih ada yang perlu diperbaiki lah. Menurut kamu punishment apa? Maksudnya prioritas kamu tuh pengennya kamu apa dulu kayak gitu? Pengennya sih saya belajar dulu Bu. Saya belajar karena saya juga masih butuh ilmu-ilmu yang harus saya penuhi. Terus karena saya juga anak pertama, saya udah kelas 12, saya harus belajar agar saya lulus dengan nilai terbaik dan saya bisa mencapai cita-cita saya dan membanggakan orang tua saya. Kalau boleh tahu cita-cita kamu apa? Cita-cita saya menjadi bisnis. Bisnis woman ya, berarti apa namanya, wanita pebisnis lah kayak gitu. Lah berarti prioritas kamu itu tentang belajar dulu ya, karena ditambah lagi kan kamu juga sudah kelas 12 seperti itu, banyak yang perlu dipersiapkan. Kamu juga harus bisa membagi waktu seperti itu. Berarti bisa dituliskan punishment kamu apa di sini yang menjadi prioritas kamu? Bisa. Prioritas kamu kan berarti nanti memperbaiki itu dulu ya. Memperbaiki waktu untuk belajar. Ya, berarti prioritas kamu ini kan harus memperbaiki waktu belajar kamu dan ketertinggalan kamu yang mengikuti praktek. Kamu kan juga masih ada kekurangan di prakteknya, apalagi di SMK ini kamu jurusan akuntansi ya Mbak ya, itu juga nanti diperlukan. Apalagi nanti cita-cita kamu kan menjadi businesswoman kan, ya itu kan juga nanti diperlukan seperti pengoperasian komputer kayak tadi MYOB gitu kan, terus lagi mencatat buku-buku jurnal kan seperti itu. Kalau akuntansi kan biasanya seperti itu, memperbaiki waktu belajarnya juga diusahakan lebih giat lagi lah seperti itu. Nah sekarang yang prioritas yang kedua itu kamu kan membantu orang tua. Ya betul, Bu Elva juga menghendaki banggalah sama kamu harus membantu orang tua, harus mengurus adik kamu. Cuman memang kamu juga harus bisa membagi-bagi waktu, memilah-milah waktu kayak gitu ya kan. Setelah ini ya kamu memperbaiki waktu belajar, kamu kan prioritasnya memperbaiki waktu belajar kamu untuk mengejar ketertinggalan kamu. Nah setelah itu kamu ada solusi nggak untuk mengubah jadwal? Jadi jadwal yang ini yang kamu bikinkan ini jam 2 harus bangun pagi, ini kamu rubah lagi untuk bisa kamu perbaiki. Bisa gitu ya Mbak ya? Iya, coba Ibu tuliskan kayak gitu.
jadwal yang terbaru kamu ya berarti Iya. nanti. Ya. Rencana kamu gimana berarti? Saya bercerita dulu ke ibu, meminta solusi ke ibu juga, Iya. mempertimbangkannya sama ibu, dan ibu insya Allah bisa mengikuti saya. Bisa ngikuti kamu ya. Nah, kamu juga nanti memberi penjelasan sama ibu ya, karena kamu kan juga sudah kelas 12, kamu harus mempersiapkan nanti ujian-ujian juga. Nah, nanti sampaikan juga ke ibunya, karena kamu kan tadi bilang kalau misalkan main HP dikiranya lagi itu ya, lagi nge-game atau lagi online apa kayak gitu kan, padahal kan itu kamu juga sedang mengikuti pembelajaran daring seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Nanti kamu disampaikan ke ibunya baik-baik, Bu, kalau misalkan saya membantu ibunya nanti waktunya diatur bagaimana kayak gitu ya. Berarti ini jadwal kamu yang terbaru ya. Jam 4 kamu bangun pagi membersihkan rumah dan mencuci baju. Terus untuk yang jam 5 ini nanti kamu pergi ke pasar untuk membeli bahan. Jam 6 bersiap ke warung untuk menyiapkan sarapan untuk adik ya, terutama itu ya. Terus nah ini dari jam 8 sampai jam ini ya, dirubah berarti ya Mbak ya. Iya. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 ya, berarti Iya. sehabis asar kamu juga sudah bisa pulang kayak gitu ya, sudah bisa pulang. Nah ini nanti dari perjalanan kan juga mungkin lumayan lama juga ya Mbak ya, jadi nanti kamu pukul 16 sudah sampai di rumah, membersihkan rumah dan bersih-bersih juga. Nah iya, bagus sekali nih Mbak, berarti nanti jam 7 malam kamu juga sudah bisa belajar ya. Jam 7 malam habis isya ya, habis isya kamu belajar. Nah sehabis itu kamu bisa istirahat. Nah ini kamu juga sudah bisa memanajemen waktu lah ya untuk diri kamu sendiri. Berkaitan dengan itu apa? Lah ini membantu adiknya kok belum? Nanti gimana? Ini kan belum ada jadwal membantu adiknya itu. Bebarengan sama belajar saya, Bu. Jadi saya mengerjakan tugas saya. Di samping pula saya membantu adik saya belajar juga. Oh gitu ya, oh iya betul sekali, benar Mbak ya. Nah setelah ini kamu bisa membantu, ini ya berarti yang di jam ini ya belajar dan adik juga ya. Iya Bu. Nah ini juga kamu bersiap-siap untuk belajar dan membantu adik kamu untuk belajar juga. Nah untuk belajar di sekolah sendiri, kamu yang paling kesulitan itu di apa sih, mata pelajaran apa Mbak? Di mata pelajaran manufaktur, karena manufaktur itu harus memerlukan penjelasan. Oh gitu. Jadi saya waktu jam tidur saya sedikit, saya di pelajaran manufaktur sangat ngantuk dan tidak paham apa yang dijelaskan sama guru. Oh gitu. Yang ngajar siapa manufaktur? Bu Nurul. Oh yang ngajar Bu Nurul. Ngajarnya gimana Mbak? Enak atau gimana Mbak? Ya enak, cuman terkadang selalu memberikan tugas-tugas. Jadi tugas saya yang satu belum, ditambah lagi, akhirnya numpuk. Belum lagi kamu juga ini mata pelajaran yang lain harus online, belum lagi kamu juga harus membantu orang tua kan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi memang terbagi-bagi kayak gitu. Oke, ini kamu sudah memberi jadwal, ibu kamu juga mungkin sudah memberikan kelonggaran kan kayak gitu kan, nanti kamu juga sampaikan ke ibu. Nah kalau saya kalau saya lihat jadwal ini, kamu sih sudah oke lah ya, sudah bisa menjalankan jadwal-jadwal yang telah kamu tulis kayak gitu. Cuman nanti bisa ditambahkan lagi, kamu masukkan sama Pak Ayah kamu wira swasta kan? Berarti kan setiap hari harus bekerja atau tidak? Liburnya cuma minggu. Oh liburnya cuma minggu, oh gitu. Berarti kalau misalkan liburnya minggu kan berarti nanti setelah itu kan ayah kamu bisa bantuin ibu kamu juga. Tapi ayah saya di Jogja Bu, jadi susah juga. Ayahnya di Jogja, jauh ya Mbak ya, berarti nggak standby di rumah ya? Oh tak kira orang tua kamu itu di rumah bareng berempat, berarti memang nggak di sini ya, nggak stay di sini, berarti harus di luar itu ya, di luar kota ya. Oke. Solusinya sih memang itu, yang pertama kamu kan prioritasnya juga belajar. Nah yang pertama kamu juga harus pintar membagi waktu antara
daring dan membantu orang tua. Nah, yang kedua, kamu juga bisa menerapkan nih jadwal ini. Nah, jadwal ini nanti dipasang di tembok kan ya, kan bisa gitu. Kamu bisa melihat jadwal, oh ya hari ini saya harus ini, jam ini saya harus ini kan seperti itu. Nah, berikutnya jangan lupa juga membantu adik ya, membantu adik karena adik juga harus dalam pantauan kamu juga, karena ibunya juga harus berdagang ya, ibu harus berdagang. Jadi kan kamu tanggung jawabnya juga double ya, karena kamu juga harus bisa membagi waktu, terus kamu juga bisa dagang, terus mengurus adik kamu, mengurus pekerjaan rumah ya kan. Kamu juga sudah belajar prihatin ya Mbak ya, seperti itu ya, karena membantu orang tua juga kan termasuk pahala ya, karena ini kan juga untuk kamu juga gitu, untuk biaya sekolah kamu, untuk jajan kamu ya kan. Nah itu, kamu dari rumah ke sekolah pakai motor atau pakai Mbak? Pakai motor Bu. Pakai motor, oh gitu. Oke, ini kan kamu sudah sudah clear ya. Nah kira-kira kamu ada masalah lagi nggak? Ada Bu. Gimana? Jadi semenjak saya membantu orang tua saya merasa kayak teman-teman saya itu menjauhi saya. Kok menjauhi, kenapa? Mungkin karena saya sulit bertemu dengan mereka, belajar bersama mereka karena saya membantu orang tua saya. Jarang ketemu kayak gitu ya, jadi teman-teman kayak menjauhi kayak gitu. Jadi kayak berpikiran saya nggak ada waktu buat dia. Gitu. Terus kalau komunikasinya gimana sama teman-teman? Ya karena merasa kayak dijauhi, jadi susah untuk berkomunikasi. Jadi kalau tanya tugas pun saya harus tanya langsung ke guru. Oh gitu. Iya. Tapi sih itu ya, teman kamu kan juga mungkin harusnya mengerti lah kondisi kamu kayak gitu, karena kamu juga kan harus membantu orang tua, harus bisa membagi waktu antara kamu juga harus belajar, terus kamu juga harus membantu adik, membantu orang tua, kamu harus punya waktu sendiri. Nah, tapi kan teman-teman kamu malah menjauhi kayak gitu ya. Gitu. Ya kamu kasih kepengertian ke temannya gimana gitu. Ya kamu kasih penjelasan lah sama teman kamu, karena saya juga harus membantu orang tua kan kayak gitu, gimana? Ya saya udah pernah coba untuk menjelaskan alasan saya kayak gini, tapi ya mungkin karena sudah kecewa tuh gimana saya nggak tahu, jadi saya ya udahlah apa kata mereka aja. Iya ya, mungkin kamu kan juga teman kan juga nggak hanya cuma itu ya, nggak cuma hanya si A misalkan gitu, kamu kan masih teman sekelas kan juga masih banyak yang dapat membantu kamu gitu. Apa kamu akrabnya cuma sama yang itu atau bagaimana Mbak? Mungkin karena saya sudah terbiasa sama yang itu, tapi saya juga mengakrabi yang lain. Jadi kalau misalnya yang ini nggak bisa diajak kompromi, saya sama yang lain gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa sih, kita kan juga harus bisa bersosialisasi ya Mbak ya, kita harus berteman pun dengan siapa saja gitu, nggak harus dengan yang akrabnya kamu kan ya gitu. Yang penting tugas kamu juga terselesaikan ya kan, praktek juga terselesaikan, tugas-tugas lain terselesaikan, kamu juga bisa membantu orang tua, kamu bisa memanage waktu lah kayak gitu. Ibaratnya teman itu kan bisa dari kelas lain kan juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Ada kelas lain ada yang akrab juga nggak? Enggak Bu. Nggak ada. Karena saya terlalu sibuk jadinya kayak ya teman saya cuma satu kelas itu doang. Oh kayak gitu. Oke. Nah setelah kamu mendapatkan ini, memberikan solusi ini, Bu Erva juga memberikan masukan gitu, kan? Kamu pengennya nanti setelah ini kamu pengen ada reward apa sih pada diri kamu sendiri? Kamu pengen apa? Kalau misalkan kayak gini, kalau saya bisa merubah jadwal ini, saya mau jalan-jalan atau kemana gitu. Kamu pengennya apa ini? Kalau misalkan rewardnya apa untuk diri kamu sendiri kayak gitu Mbak? Kalau misalnya saya berhasil untuk merubah diri saya sangat bangga kepada diri saya sendiri karena saya sudah merubah dan saya memberikan hadiah kepada diri saya. Pengennya apa kamu? Pengennya bekerja di perusahaan yang saya inginkan. Oh ya, kamu bisa menghadiahi diri kamu sendiri seperti itu ya, berarti bisa pengennya bekerja di perusahaan yang bonafit seperti itu ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan cita-cita kamu tercapai ya Mbak ya. Karena ya apalagi ini sudah kelas 12 kan,
di BKK juga kan nanti mesti ada info lowongan pekerjaan seperti itu, nanti kamu bisa menghubungi Pak Hamzah gitu ya untuk informasi lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, kira-kira setelah kamu mengikuti konseling ini perasaan kamu gimana? Alhamdulillah saya bisa lega dengan masalah yang sudah terselesaikan dan ada solusinya. Ada solusinya ya, mudah-mudahan kamu juga bisa menerapkan ini ya Mbak ya, jadwal jadwal harian yang sudah kamu buat seperti itu. Kira-kira itu ya Mbak ya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah. Oke, baiklah. Kamu kan juga sudah mendapatkan solusi dari diri kamu sendiri kayak gitu kan. Baiklah, kita akhiri konseling ini ya. Kalau kamu juga sudah merasa plong kayak gitu, sudah bercerita ke Bu Elva kayak gitu kan, kamu juga sudah bisa membuat jadwal ini seperti itu. Nanti kita kira-kira bisa ketemu lagi atau bagaimana Mbak? Bisa ya. Nanti kita atur jadwalnya lagi ya seperti itu ya. Baiklah, ini juga sudah waktunya mau rapat, ini ada keperluan lagi. Kita akhiri konseling ini ya Mbak ya. Semoga bermanfaat sama kamu ya. Dan mudah-mudahan masalah kamu juga dapat terselesaikan seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bu, udah memberikan solusi, masukan dan motivasi untuk saya sehingga saya bisa merubah jadwal untuk waktu saya, diri saya dan untuk belajar saya. Oke, terima kasih juga Bu Elva ucapkan kamu sudah bersedia hadir di sini ya Mbak ya. Dalam konseling kita ikut konseling. Ya udah saya permisi dulu ya Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, permisi.